di sini. Selamat pagi, masih segar, masih fresh, baru selesai mandi. Hari ini saya rencananya mengajak teman-teman semua membuat muffin. Muffin ini adalah muffin resep saya. Saya gabung dari beberapa resep. Resep yang paling cocok buat saya ya, buat keluarga saya, dimana baik dari tekstur, dari bentuk itu sangat pokoknya anak-anak suka. Bahkan saya bisa mengerjakan ini dengan cepat, nggak pakai lama ya. Saya bisa mengerjakan ini. Kadang-kadang anak-anak mau berangkat sekolah buat snack time, dia bisa bawa muffin yang baru saya masak. Atau kalau ada acara di sekolah, misalnya ada bazar atau ada acara apa yang menyediakan snack anak-anak, itu saya bisa buat juga pagi-pagi. Jadi bikin muffin ini gampang banget. Kalau pagi-pagi buat kita bingung sarapan apa-apa, kita bikin muffin aja. Cuman campur-campur, aduk-aduk, selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, ayo kita mulai membuat muffin ala Mami Andes. Baik teman-teman, berikut bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat muffin, yaitu yang pertama adalah telur, gula, tepung pastinya. Di sini ada choco chip. Choco chip saya banyak ya karena saya hobi bikin kue. Dan ini ada bubuk coklat, garam sedikit, susu cair saya yang family pack kebetulan habis, jadi saya minta susu anak saya. Susu cair, baking soda, baking powder, ini vanila. Vanila saya udah coba beberapa vanila, dari vanila cair atau vanila apa ya. Menurut saya vanila ini yang tetap paling strong wanginya, paling enak. Menurut saya pribadi ya. Mungkin karena ini legend kali ya, sudah dari zaman dahulu. Jadi saya tetap pakai ini. Walaupun udah banyak produk-produk baru yang pasti bagus-bagus juga, tapi saya cocok kayak ini. Jadi saya tetap pakai ini. Garam sedikit ya, dan minyak. Ini ada minyak. Oke, kita timbang dulu satu-satu keperluan ini. Oke, pertama saya menimbang 160 gram gula. Bikin 0 dulu ya. 160 gram gula. Kebanyakan. Ini kelebihan dari muffin saya adalah tidak terlalu manis. Jadi teman-teman bilang mereka suka karena tidak terlalu manis. Jadi kadang-kadang kalau terlalu manis itu orang bisa enek ya. Oke. Minyak itu 120 ml. Minyak 120 ml. Oke. Minyak 120 ml. Lalu gula 160 gram tadi sudah. Susu cair 320 ml. Ya, satu lagi mana ya? Ini dia. 320 ml susu cair. Harus 3 ini ya. Kalau yang kecil-kecil berarti perlu 3. Tapi nggak semua, ada sisanya. 320 ml. Loh. 320 ml. Sip. Susu cair
Lalu terigunya yang bagus ya, kalau pakai terigu yang premium itu mempengaruhi akan hasil masakan kita tadi, baik terigu, baik coklat, bubuk coklat. Rasa tidak akan bohong, saya pakai bubuk coklat ini selama ini hasilnya memuaskan. Teman-teman cobain kue-kue saya suka, dan tepungnya pun saya juga tidak mau tepung yang sembarangan. Begitu juga chocolate chipnya, semuanya tuh memang harus kualitas dari apa yang kita buat harus dijaga. Rasa tidak akan pernah bohong, itu istilah rasa tidak akan pernah bohong itu memang benar ya. Ini 400 gram, cukup nggak ya ini tempatnya? Saya lupa nyiapin yang lebih besar biasanya. Gram. Oke, cukup dong. Aduh, 50 gram lagi. Oke, yang baru cukup, insya Allah. Oke, 400 gram tepung, 400 gram bubuk coklat. Bubuk coklat saya disendokin sendok makan ya, kan 1 sendok makan itu 15 ml. Di sini saya memakai 6 sendok makan bubuk coklat. Coklat 6 sendok makan. 1 2 3 4 5 6. Oke, sendok makan bubuk coklat. Lalu kita kasih perlu baking powder, baking soda. Gak usah banyak ya, secukupnya aja. Kalau baking powder sih peraturannya ya 1 sendok teh. Oh, masih baru ini ternyata. Saya lupa kalau habis dan sudah ganti baru. Ini 1 sendok teh. 1 sendok teh. Soda kuenya setengah sendok teh, setengah takaran dari baking powder. Baking soda saya yang kemarin udah agak lama, jadi saya ambil yang baru. Ini setengah sendok teh ya, saya buka yang baru, karena baking soda dan baking powder itu tidak boleh lama-lama, dia tidak dapat berfungsi dengan baik kalau sudah terlalu lama. Jadi pastikan ini masih tidak menggumpal ya, ininya apa tuh, tidak lengket, tidak menggumpal. Jadi memastikan kalau kualitasnya tuh masih bagus tuh, masih lembut gitu kan, nggak ada gumpalan. Lalu perisa vanilanya 1 sendok makan, nggak usah penuh-penuh, nggak apa-apa. Lalu telur 2 ya, telur 2. Oke, sudah siap. Sebelum memulai ini, oh ya, kita perlu cup untuk muffinnya. Cup untuk muffin. Pakai loyang putih. Oke, ini sekitar 14 kali ya jadinya ya, sekitar segitulah.
4 kali 3 12. Tambah 2 14. Coba kali 15 bisa. Nah, kita siapkan dulu karena sesudah kita adonan kita aduk, kita tuh waktunya harus cepat. Jangan sampai adonannya turun, minyaknya turun ke bawah atau minyaknya naik ke atas. Nggak tahu deh, pokoknya jadinya adonan akan beda kalau kita terlalu lama mendiamkannya. Oke, kita sisihkan dulu. Siap, sekarang sudah siap di adon di sini. Aduh, saya mana ya? Mau pakai yang gede apa yang kecil? Kecil aja cukup kayaknya ya. Jadi kita nggak perlu mixer, kita hanya cukup aduk pakai ini aja. Tapi sebelum ngaduk, jangan lupa kita hidupkan ovennya dulu ya, sebentar. Sebelum kita mulai, oven harus sudah kita panaskan. Jadi begitu adonan selesai, cup sudah kita siapkan, langsung masukkan ke cup, kita kasih choco chip atau mau dikasih kacang almond juga boleh. Saya juga ada kacang almond sih di lemari es, saya ambil, atau kacang aja, tapi kalau saya lebih suka kacang aja sih, choco chip aja. Jadi sebelum kita mulai, kita memanaskan ovennya dulu supaya begitu sudah siap adonan langsung bisa kita panggang tanpa menunggu waktu lagi. Itu akan memperindah, memperbagus muffin ini mekarnya ya. Oke, kita coba hidupkan. Kalau di oven saya ini harus di suhu 200 derajat. Kalau nggak tahu kalau oven masing-masing. Kalau oven saya yang kecil, saya juga ada oven kecil. Kalau di oven kecil itu 150 bisa, 180 bisa. Tapi kalau di oven saya yang besar ini harus 200. Mungkin karena dia lebih besar ruangannya, jadi perlu panas yang lebih banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu. Waktu itu juga saya waktu baru pakai ini banyak suka bingung ya, beda gitu. Jadi tiap oven tuh punya itunya sendiri ya. Jadi kita akan belajar bagaimana memakainya supaya pas dengan apa yang kita masak ya, dari pengalaman. Berapa kali kita masak, berapa kali kita bikin ini perlu berapa gitu kan. Seperti saya bikin makaron, saya nggak pernah bisa bikin makaron pakai oven besar. Selalu pecah. Nanti next akan saya share juga ya resep makaron. Tapi saya bisanya pakai oven yang kecil. Ya udah, jadi bikin aja pakai oven yang kecil daripada gagal mulu kan. Sudah 2 kali atau 3 kali gagal, daripada sayang hasilnya tidak memuaskan. Jadi ya udah, berarti makaron untuk saya cuma bisa pakai oven yang kecil. Ini oven saya yang 52 liter ya. Jadi ya cukup besar, lumayan. Jadi kalau masak apa-apa banyak bisa sekaligus, tidak bertahap. Jadi tidak wasting time gitu kan. Langsung masuk, langsung selesai. Saya inginnya yang simpel-simpel aja, yang bisa selesai cepat, bisa beresnya juga cepat gitu kan. Karena banyak kan, tahu sendiri pekerjaan ibu rumah tangga banyak, udah banyak yang nganterin. Oke, yuk kita lanjut bikin adonannya. Oke, baik, kita mulai ngadon. Pertama-tama ini tepung begitu dimasukkan harus disaring ya, supaya adonannya bagus. Jadi, tapi saringan ini jangan dicampur sama saringan kita goreng minyak atau apa. Buat saya nih saringannya tepatnya saya taruh di sini ya, tempat saya perlengkapan bikin kue saya tidak campur. Begitu juga adukannya, spatulanya saya adukan. Itu juga saya campur-campur dengan kalau memasak biasa nih. Kayunya khusus, terusnya juga apalagi diperlukan. Oh iya nih, tadi udah dikeluarin. Ini buat nyendoknya, sendok ice cream. Kita siapin aja, taruh di sini, jadi nggak nyari-nyari lagi. Walaupun saya sih nyari deket, alhamdulillah tinggal buka-buka aja nih, buka aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dulu ya. 2 butir telur. Oh iya, untuk berapa beratnya bahan-bahan tadi saya belum ngomong ya, nanti saya kasih tahu. Jadi telur 2 butir,
Oke. Gula 160 derajat, tangan tisu. Gula 160 gram kok derajat. Oh, gula di ujung. Nah, pertama aduk dulu telur dan gula. Kita aduk dulu ya. Gatel mata saya lihat ada bubuk coklat jatuh. Kita bersihin dulu ya, biar nggak terlalu messy sesudah masak. Bismillah. Nah, kita aduk gula sama telur. Ini saya tahan sendiri. Saya sebenarnya tidak, tapi karena diharuskan pakai tangan kanan terus sama orang tua, jadi kiri kanan bisa berfungsi dengan baik. Cuman kamera ini kan kamera depan ya, ini malah jadi kelihatan tangan kanan, yang ini tangan kiri. Oke, kita aduk, gak usah lama-lama, yang penting larut. Terus kita masukkan yang cair-cair dulu ya. Kita masukkan susu cair, lalu kita masukkan minyak. Oh, susu cairnya tadi 320 gram. Minyaknya itu 320 ml, minyaknya 120 ml. Nanti saya akan tulis di deskripsi ya, biar teman-teman bisa lihat. Kita aduk paling enggak sampai gulanya larut. Lalu kita masukkan tepung, bubuk coklat, sama tadi vanila, baking soda, baking powder. Oh iya, satu lagi lupa. Ini rahasia kelezatan setiap masakan. Harus ada garam. Ini ya sedikit aja sih, 1/4 sendok lah ya. Mungkin 1/4 sendok teh. Oke. Kalau nggak ada garam, kurang nyos. Nah, ini dicampur saja. Terus kita masuknya harus disaring supaya memudahkan kita. Sorry, memudahkan. Bisa dibuat 3 tahap ya. Bisa 3 tahap saringannya. Aduk dalam mengaduk di fold. Jadi aduk ini boleh sekali, tapi lebih seringnya di fold. Ini yang namanya di fold ya. Oke, lagi. Folding lagi. Oke, terakhir. Ini biasanya baking powder, baking soda agak menggumpal, pasti saring ini kelihatan. Kalau nggak disaring, begitu matang tuh, kadang-kadang saya juga beli kue di toko kue, suka ada gumpalan-gumpalan putih kecil. Ya ampun, itu biasanya baking powder atau baking soda yang tidak teraduk dengan baik karena tidak disaring. Adalah untuk menghindari itu, baiknya disaring aja semua. Oke. Nah, sudah teraduk dengan baik. Di fold, jangan usah terlalu banyak diaduk ya, karena kan tekstur ini basah karena saya taruhnya di kulkas choco chip ya. Karena tekstur muffin itu bukannya seperti cupcake yang seperti bolu ya, dia lebih kasar, lebih pokoknya tidak lembut ya,
Makanya anak-anak saya suka, anak-anak saya kurang suka bolu. Nah terus kita kasih choco chip terserah sih berapa aja, terserah mau banyak mau dikit, mau irit mau boros. Nah sudah jadi deh, tinggal kita susun di loyang cupcake. Misi berantakan, maafkan aku. Sudah. Oke. Kita bersihkan dulu. Oven sudah siap. Oke. Aduk. Nih cara mengaduknya. Di fold. Namanya di fold ini. Kata orang bule ya. Ya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya. Pokoknya diaduk dengan seperti itu. Demikianlah. Oke. Kita masukin satu-satu ya ke sini. Oke. Nggak jelas ya, nggak kelihatan. Pindah terus. Kita pindahin. Nah ini di sini deh. Oke. 1 sendok 1 cup. Sinal cukup kayaknya, karena kita kan harus menyisakan sedikit untuk dia naik ke atas nanti begitu dibakar, begitu dipanggang. Oke. Saya tidak pernah belajar masak secara ya seperti kursus atau apa. Saya cuma belajar dari YouTube, beneran cuma dari YouTube yang saya tonton. Misalnya saya bikin muffin, saya nonton semua video cara memasak muffin, kemudian saya coba resep A, resep B, resep C. Ada yang gagal, ada yang sukses. Nah ada yang saya combine, saya cari resep yang paling cocok buat saya dan keluarga dan teman-teman pastinya. Kelihatan? Nah, jadi dengan mencoba kita jadi tahu ini cocok buat kita, yang paling gampang bikinnya. Saya suka masak tuh praktis, bikin kue atau masakan buat anak-anak di rumah itu praktis. Sebentar, saya pernah tinggal di rumah ibu saya beberapa lama waktu rumah renovasi ya. Itu kakak saya kagum melihat saya, masaknya cepat juga, paling antara 15 sampai setengah jam lah udah ready. Jadi tinggal masukin doang, tinggal gitu juga bikin kue ini. Kalau saya udah tahu bahan-bahannya, kadang-kadang saya udah pisah-pisahin, saya kotak-kotakin. Pagi-pagi mau masak tinggal cemplung-cemplungin doang, nggak nimbang-nimbang lagi, nggak itu, jadi keburu. Gitu. Sorry ya, saya selalu kebiasaan. Kalau kena adonan tangannya dijilat. Enak sih. Sorry. Ini kayaknya lebih nih, 16 cup. Oh iya, pantesan saya biasanya cupnya itu agak besar. Ini cupnya saya beli kemarin agak kecil buat acara apa, kids planner anak-anak di sekolah. Jadinya
Mangkalnya bisa jadi banyak. Kalau menurutku sih beli cup ini mendingan emang yang jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, ini agak dijarak-jarakin ya biar matangnya gampang cepet. Kalau terlalu besar matangnya lama. Pertama. Kedua, kayaknya kenyang banget makan satu aja. Kan ada tuh di toko-toko kue jual muffin ya, gede-gede banget. Makan satu kapok. Enggak sih, kalau enak sih nambah. Jadi kecil-kecil ini kan kalau enak, bocah biasanya nambah bolak-balik aja dimakan. Kalau yang gede kan udah makan satu aja udah kenyang. Sayang adonan, kalau bisa adonan jangan ada yang terbuang. Mubazir, kan tidak boleh mubazir ya enggak. Oke, terakhir. Kalau tambah satu lagi juga nggak cukup. Ini terakhir. Saya sudah 3 tahun inilah baru senang masak, bikin kue, bikin roti. Baru 3 tahun ini. Sebelum-belumnya kemana aja. Gara-gara waktu itu ada tugas anak-anak, tugas sekolah. Anak saya yang gede itu diminta bikin brownies, kukus. Boleh kukus, boleh rebus sih. Waktu itu saya ovennya, saya pikir oven saya rusak yang kecil, padahal enggak. Jadi udah kita waktu itu kukus. Nah sejak itu aja kok jadi seneng gitu. Jadi masak terus, macam-macam dicobain, sampai kue lebaran bikin semua, rajin banget ya. Capek bikin kue lebaran itu, masaknya lama, dapetnya cuma satu, padahal rencananya mau bagi-bagi kemana-mana kan. Dapetnya cuma 1 atau 2 toples doang. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan share kue-kue lebaran saya, insya Allah. Doain ya, semangat. Kita kasih choco chip di atasnya. Jumlahnya ya terserah lah, nggak usah dihitung. Waktu itu saya pernah cooking class sama teman-teman, minta diajarin ya bikin muffin. Nanya berapa biji ininya, waduh capek banget ngitung dulu. Pokoknya ya ini kan buat dimakan sendiri, buat bocah, biar bocah enak aja. Oke, ini ada yang kurang penuh. Not good. Tambah dikit lagi ya. Nah, ini tidak banyak. Bismillah aja ya, mudah-mudahan. Tapi ini beneran kebanyakan, bisa merusak. Kalau kebanyakan dia luber, nanti bleber kemana-mana. Oke, nah choco chipnya saya pakai Colata ya, kotaknya udah nggak ada karena saya beli yang banyak, yang modelnya kerucut gitu. Ada sih choco chip yang model bulat-bulat gitu, kurang enak ya. Oke, sudah siap, tinggal kita masukkan ke dalam oven. Oke, muffin siap dimasukkan ke dalam oven. Nah, oven ini, aduh miring, kita jarak-jarakin ya biar dia matang dengan baik. Nih, saya pakai loyang ukuran 30 kali 40 cm. Sesuai untuk oven saya, jadi
Nah, ini saya masukin dulu ya. Oh, salah. Salah, boy. Sorry. Kurang ke atas. Oke, kita masukkan. Suhunya 200 derajat ya. 200 derajat, api atas, api bawah selama 15 menit, sekitar 15 menit ya. Kita lihat, ntar kita tusuk-tusuk pakai apa? Pakai tusuk gigi. Matang apa enggak kan kelihatan. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja. Oke? Saat nunggu saya mau membersihkan ini dulu yang berantakan, juga tangan saya berantakan, tangan berantakan. Nah, cara mencucinya pun saya kasih tahu ya, ini kayak begini kan lengket nih. Cara mencucinya, kita panaskan air, siram ke sana, beres. Jadi nggak boros pencuci piring. Walaupun pakai pencuci piring bisa, cuman kan kalau bisa irit, kenapa kita boros? Karena ini disiram aja larut semua. Nggak perlu airnya, nggak perlu sampai mendidih. Airnya cukup panas aja ya, sudah berasap aja sudah cukup. Gitu. Jadi kalau saya choco chip saya taruh di kulkas supaya dia tetap bagus. Kita simpan lagi biar besok bikin brownies. Oke, sambil menunggu, oke, kita tunggu dulu ya sampai matang ya. Saya mau cuci-cuci ini dulu ya. Oke, see you. Sudah mulai naik. Tuh, browniesnya sudah mulai ngangkat. Ini baru sekitar 5 menit dipanggang. Bagian belakang sudah lebih mekar, depan kurang. Baiknya kita rolling, kita putar, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, biar dia merata ininya, matangnya. Bismillah. Be good ya boy. Be good boy. Aku seperti ke anakku aja. Nah, kita putar. Sudah mulai naik maksimal. Kita coba yuk, udah matang apa belum? Kalau saya bukan pakai tusuk gigi ya, saya pakai tusuk sate. Karena panjang. Kalau tusuk gigi panas di tangan saya. Itu aja sih. Kita tusuk. Udah matang belum ya? Wah, udah bersih. Wow, sudah matang. Cepat kan? Cuma 15 menit selesai. Kita matikan. Matikan dulu. Oh iya, saya tadi lupa kasih tahu. Tadi sesudah separuh waktu ya, kira-kira sudah 10 menit lah ya, saya memakai api bawah saja cukup ya. Timernya saya kelamaan makanya. Ini udah matang, timer masih jalan. Gak apa-apa, biarin aja supaya lampunya mati. Caranya cabut aja screennya, mati kan. Oke, saya angkat dulu ya sebentar. Nah, kita siapin dulu alasnya. Alas ini selain untuk nahan panas ke bawah, juga dia kan tinggi nih. Jadi ada angin di bawah, jadi cepat dingin. Itu aja sih. Nah, sudah jadi muffin Mami Andes. Simpel kan bikinnya? Tuh, rasanya itu lezat. Teman-teman sudah banyak yang coba dan suka sama rasa ini. Nanti kita cobain yuk. Oke.
Tada! Muffinnya sudah jadi. Cepat, mudah, simple, praktis. Langsung jadi. Sekarang kita cobain yuk. Kita robek dulu kertasnya. Sudah matang ya. Matang sempurna dan masih hangat. Kita cobain. Ini resep muffin andalan saya. Kalau ada acara di sekolah atau acara keluarga atau apa, saya sering bikin ini, saya bawa ini. Teman-teman pada suka, katanya enak. Kataku juga enak. Komposisi coklatnya pas, manisnya pas, strukturnya tidak terlalu lembut, tidak terlalu padat, agak kasar gitu kan, muffin ya. Jadinya enak, suka, keluarga juga suka. Ada bunyi pintu kebuka. Coklat chipnya di atasnya kering, enak. Tapi nggak boleh makan banyak-banyak. Satu aja ya. Satu untuk saat ini. Nggak tahu nanti ya. 5 menit lagi, 1 jam lagi. Jadi saya tuh bikin kue, masak itu apa saja yang saya masak itu yang disukai oleh saya, sukain sama anak-anak, sukain sama keluarga, pasti akan saya buat terus. Tapi kalau saya buat terus nggak ada yang nyolek, nggak ada yang makan, ya saya nggak akan buat lagi. Walaupun enak, karena kan selera beda ya. Seperti kayak bolu-bolu tuh anak-anak kurang suka, yang terlalu manis-manis tuh kurang suka. Ini tidak terlalu manis, ini coklatnya pas, nggak terlalu manis, pokoknya buat yang tidak suka manis cocok. Coklatnya, komposisi coklat sama gulanya pas. Sudah habis, alhamdulillah. Selesai sudah acara masak memasak dan makan bermakan bersama Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.